Knowledge, kalau kita bicara sebagai asesor itu melihat dari sisi kompetensi. 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 Nah, kompetensi itu ada 3, knowledge, pengetahuan, kemudian ada skill, sama attitude, sikap kerja. Untuk level bintang hotel tertentu, let's say lah bintang 4, itu kalau ada yang nggak punya sertifikasi profesi, staffnya atau karyawannya, itu biasanya ada punishment. Sertifikasi profesi itu salah satu jaminan mutu sebenarnya. Jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan itu dikerjakan oleh tenaga kerja kompeten. Jadi coffee hopping itu dalam 1 hari kita pindah-pindah coffee shop. Tapi itu bagus dong. Bagus dong. Jadi kan meramaikan coffee shop itu juga. Betul. Satu, yang kedua itu salah satu bentuk saya menambah referensi. Iya. Nah, Bang kalau di coffee shop gimana Bang? Bang dijulukin pendekar juga gak tuh? Enggak, duduk. Saya berusaha biar si barista tidak kenal saya, tidak notice saya gitu. Jadi pesan saya buat murid Bang Hari, gitu, jangan kasih gratis. Kalau bisa harganya double. Double jangan juga. Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa, ya, seorang certified trainer dan asesor BNSP di bidang kopi. Ya, ini saya perkenalkan Bang Haryanto. Halo. Oke. Pagi Bang. Pagi. Tuh, terima kasih banyak sudah menerima undangan saya. Siap. Untuk bersilaturahmi dengan bercita rasa, ya silaturasa. Bang, ini saya bilang terima kasih banyak karena Bang jauh-jauh udah dari Makassar nih, udah tour dari beberapa kota nih. Boleh cerita sedikit nggak Bang dari mana aja tuh Bang? Oke, sebelumnya saya habis dari Makassar. Di situ biasa perpanjang lisensi asesor, RCC istilahnya. Apa namanya? RCC. RCC itu Recognized Current Competition. Jadi saya diuji masih punya kompetensi sebagai seorang asesor nggak? Itu per 3 tahun kita harus perpanjang. Oh, per 3 tahun harus dipanjang, diperpanjang. Kopi nih ya? Umum, general. Asesor itu general. General. Kemudian dari Makassar kemarin ada sekitar 4 hari kegiatan di sana. Lanjut ke Blitar. Blitar itu kegiatan sertifikasi barista. Abang juga masih sertifikasi barista? Ngasih sertifikasi barista. Uji nih. Jadi habis di ujian, Abang uji nih. Ya. Jadi ke bawah nggak tuh? Masih ke bawah sih. Jadi karena ada beberapa perubahan dari form yang kita gunakan untuk istilahnya itu perangkat uji. Pada saat kita nguji, pengakses, itu kita nggak bisa sembarangan atau pertanyaannya itu tanpa kita ikutin perangkatnya. Jadi memang perangkat uji itu sudah dibikin. Itu kalau kita ikuti bisa ketahuan nih barista kompeten atau tidak. Oke. Dan itu selalu rutin dilakukan periode. Ya, per periode itu untuk perpanjangan itu per 3 tahun kudu. Itu asesor. Oh iya. Nah ini di Blitar itu kegiatan yang dilakukan di Perpustakaan Nasional Bung Karno. Itu di sana ada 100 orang kemarin barista yang dari seluruh Indonesia. Enggak, khusus Blitar dan sekitarnya. Itu maksudnya yang Abang yang di Blitar. Tapi yang kayak yang di Makassar? Yang di Makassar itu dari seluruh Indonesia hadir? Hanya saya yang dari Jawa, yang lain dari Makassar dan Indonesia Timur. Oh oke. Kok jauh banget Bang ambil ke sana? Agak susah. Jadi pelatihan asesor ataupun perpanjangan sertifikasi asesor itu hanya boleh dilakukan oleh BNSP. BNSP? Ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu langsung di bawah Presiden. Badan negara. Jadi Bang staf presiden nih? Enggak juga. Bukan saya. Terus hanya boleh dilakukan oleh si BNSP ini untuk sertifikasi profesional. Jadi pada saat kita mau ngajukan pelatihan atau perpanjangan tadi itu harus ngajukan dulu ke BNSP. Dan itu harus diajukan. BNSP ini kantor pusatnya di Makassar? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Yang ngajukan kebetulan Lembaga Sertifikasi Profesi. Oke. Lembaga Sertifikasi Profesi ini swasta. LSP. LSP. Jadi salah satu usaha swasta lah ya. Tapi memiliki lisensi dari BNSP untuk melakukan sertifikasi profesi. Oke, nah ini sampai sini aja udah mulai berat. Oke, ngerti. Tapi ini bukan kopi doang. Bukan, kebetulan kemarin itu ada beberapa bidang. Oke. Ada yang kopi, kemudian ada bidang digital, kemudian ada bidang pariwisata juga. Oke.
ada bidang IT. Jadi ada beberapa LSP di sana gabung. Bentar saya cerna dulu. Jadi si BNSP ini nggak membawahi hanya kopi. Semua profesi. Semua profesi. Ya, semua profesi yang ada di Indonesia. Ada sertifikasinya. Ya, jadi semua profesi di Indonesia itu ada sertifikasinya. Contoh selain dari barista. Selain barista ya, kopi ya. Asesor tadi juga. Asesor. Itu barista sama asesor beda ya nanti ya? Beda. Nah, kalau untuk profesi lain yang paling dekat sama kita apa? Hotel. Hotel, hospitality, F&B. Semua yang ada di hotel itu ada sertifikasinya. Untuk level bintang hotel tertentu, let's say lah bintang 4. Itu kalau ada yang nggak punya sertifikasi profesi, staffnya atau karyawannya, itu biasanya ada punishment. Punishmentnya berupa? Punishmentnya bisa ada beberapa izin yang diperpanjang tidak bisa, harus dilengkapi dulu. Harus lengkapi dulu yang tadi syarat sebagai sertifikasi itu. Untuk orang-orang staff yang ada di sana? Yang ada di sana. Yang sekarang yang wajib itu yang saya dengar, manajer HRD itu udah harus punya sertifikasi. Dan ada LSP tersendiri. Tapi keren lah itu ya berarti ya. Jadi ada standar yang kita penuhi supaya orang bisa pada posisi tertentu nih. Bentuknya gini, sertifikasi profesi itu salah satu jaminan mutu sebenarnya. Jaminan mutu bahwa produk yang dihasilkan itu dikerjakan oleh tenaga kerja kompeten. Kalau produk sendiri kan banyak tuh, ada PIRT, ya kan? Kemudian ada BPOM ya, halal ada halal. Sekarang halal akan diwajibkan nanti 2026. Iya. Nah ini ke SDM-nya. Gitu. Jadi biar si customer tadi merasa yakin. Jadi produknya itu nggak asal dibikin. Orangnya kompeten. Jadi kayak produknya sudah bagus, ada sertifikasi produksi, tapi sertifikasi SDM. Nah ini di bawah BNSP tadi. Bawah BNSP. Ngerti. Ngerti nggak? Gue udah mau share ini. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, ini swasta. BNSP-nya dari pemerintah. Jadi kerjasama. Gitu. Jadi, nice. Usaha si LSP tadi adalah melakukan sertifikasi profesi. Tapi yang boleh, yang masih memiliki lisensi. Lisensi itu pun diperpanjang. Sebentar, apa lagi nih? LSP itu banyak, nggak cuma satu? Nggak cuma satu, banyak. Setiap profesi itu ada. LSPA, LSPB, LSP barista beda lagi nih? Beda lagi. LSP manajer HRD tadi beda lagi. Lagi. LSP teknik badan nih. Nanti kita bahas nih. Umumnya sih per bidang usaha. Per bidang usaha. Ya. Bukan per produk. Bukan per produk. Ini beda lagi. Ini kalau iya, sip. Aduh Bang, ini saya mulai panas. Kita ngeteh dulu Bang. Ya, boleh. Supaya agak ringan ya obrolannya. Awal-awal langsung bocor gitu. Oke. Emang keadaan datang sini udah agak berat ya. Mau pesen teh apa Bang? Silakan, ini ada ada pilihan tehnya Bang, monggo. Ya, ini namanya educative flyer Bang. Jadi Bang tahu bahwa teh kita ini gue diuji rasanya kan. Ya. Boleh Bang kalau nanya Bang, uji saya Bang. Jadi tehnya dari pucuk nih, udah dikasih tahu apa itu yang specialty atau yang quality-nya, mutunya. Tentang taste wheel juga ada nih Bang, flavor wheel. Jadi setiap teh ada cita rasanya dan ada pilihan variannya banyak nih di sini Bang. Bang, yes, boleh nanya? Kan. Enggak, ini kan saya ngeliat di sini nih. Iya, oke. Nah, di sini ada gambar daun teh. Iya. Itu oranye itu maksudnya apa sih? Orange. Mengacu ke buah orange atau apa? Aduh, kan gue. Oke Bang, jadi dulu ketika teh ditemukan itu kan dari China ya, gitu. Terus ada penelitian habis itu dari India segala macam bla bla bla. Ada penamaan khusus untuk satu teh ini karena daun teh itu mutunya dinilai dari daun mana yang dipetik. Tingkatan paling atas paling tinggi. Jadi daun paling atas paling pucuk, nah itu yang paling mutunya paling tinggi. Nah, kebetulan ketika kita saya nggak tahu kapan, tapi kebetulan ketika di saat penamaan ini si daun yang paling pucuk ini kan yang dari China itu varietasnya kebetulan warnanya orange. Ada orange-nya gitu. Di flowery karena dia punya unsur cita rasa flowery dari daun teh, bukan yang pahit gitu. Memang kalau semakin atas semakin muda, semakin manis, semakin bagus gitu. Nah, flowery dia manisnya. Kalau teh yang pahit itu ya berarti daun paling bawah. Nah, disebutnya flowery orange pekoe. Nah, pekoe itu memang bahasa dari sananya sudah ada. Jadi akhirnya ada flowery orange pekoe, ada orange pekoe, ada pekoe, di bawahnya pekoe sucong. Sebenarnya itu udah ada nama-nama dari klasifikasi
yang sudah ditentukan penamaannya dulu. Ketika orang kan ketika baru belajar apa namanya, kok gue gede-gedegan gue. Biasanya kalau asesor yang nguji gue soalnya. Enggak, ini beneran nanya. Bukan nguji, bukan. Enggak, lu nanya aja udah nguji Bang. Nah, lu nanya nama gue lupa nih gue. Jadi ketika diberi nama apa namanya perspektifnya di situ. Jadi sudah ada nama-nama dari China di awalnya gitu. Suchong, Chonggu, Bohea gitu. Setiap daun itu. Nah, Peko ini jadinya di industri jadi ibaratnya nama yang menjelaskan quality dari teh itu. Ketika kita pakai bilang Peko, berarti itu udah paling pucuk. Daun 1, 2, dan 3 minimal gitu. Maksimal 1, 2, dan 3 gitu. Nah makin atas baru ditambahin lagi namanya. Jadi flowery orange Peko yang paling atas, orange Peko, dan Peko yang tiganya. Oke. Saya cobain ini deh, cobain Silver Needle. Nah tahu aja dia yang mahal kan. Nah Silver Needle tuh yang paling pucuk Bang, nomor 1 di flowery orange Peko ya. Gitu. Oke, ini kita pucuk coba. dan diolahnya white tea. Tahu dong white tea? Proses pasca panennya white tea. Nah white nanti oke, saya jelaskan ya bagi gue langsung diuji. Oke, jadi ya certified assessor loh ya. Jadi kalau yang nanti teh dari pasca panen kita tahu kan mungkin black tea sama green tea ya. Tapi teh itu sebenarnya banyak nih varian turunannya. Dari daun teh yang sama itu bisa diproses jadi beberapa jenis tipe teh berdasarkan hasil dari prosesnya. Nah umumnya yang dikenal tuh white tea, green tea, sama black tea. Di tengah-tengah itu datang namanya oolong. Nah tapi karena Sila nih ya secara idealnya pribadi gitu kita pengen mengindonesiakan teh Indonesia. Somehow kita nggak akan pakai namanya oolong, kita nggak akan pakai namanya matcha atau namanya English breakfast apa segala macam gitu yang ibaratnya sudah mengkonotasikan kepada satu produk tertentu yang dari asalnya gitu. Karena kita pengen mengindonesiakan teh Indonesia, itu yang kekurang. Siap. Gitu. Terima kasih loh. Oke, Silver Needle 1 dan satu lagi saya maunya adalah Putih Swangi. Apa itu? Nah, Putih Swangi ini di blend nih Bang. Jadi dia jadi black tea, kita racik tambahkan dengan tisane kita bilangnya. Nah, ini juga menarik Bang. Jadi kok gue cerita jadinya kan, jadi Bang interview ya. Jadi presenter loh Bang ya. Jadi kita tahu bahwa cara memajukan teh Indonesia adalah dengan membuat attractiveness pada produknya. Karena kalau kita lawan single origin antara teh Indonesia sama teh China kita kalah jauh. Teh Jepang kita kalah jauh gitu. Teh Sri Lanka juga sekarang kita ketinggalan gitu. Dan kita akhirnya harus bikin sesuatu yang otentik kita punya ya dengan menambahkan cita rasa tanpa menggunakan flavor sama essence. Tanpa menambahkan perisa atau apa gitu pakai bahan alami namanya tisane. Nah, kayak orang bilang kayak chamomile tea atau mint tea. Nah, itu sebenarnya bukan teh. Itu bukan teh mint, teh chamomile, teh telang itu bukan teh, itu namanya tisane. Jadi dari herbal infusion, kita bilang herbal infusion. Jadi dari seduhan yang bukan berasal dari daun teh yang seperti ini. Pohon teh ya. Nah itu namanya tisane atau herbal infusion. Siap. Ya sama aja kayak, sorry nih kalau saya agak lempar kopi nih Bang ini saya sambung-sambungin nih. Kalau ada orang bilang kopi biji salak, Bang, terima lah. Enggak terima kan? Ini biji kopi apa biji salak kan? Ya, biji siapa nih? Siapa yang harus bertanggung jawab dengan bijinya kan? Nah, gitu. Siapa yang punya bijinya? Nah jadi gak bisa kopi biji durian gak boleh kan. Makanya harus dibagi tuh biji-biji yang lain namanya roasted bean. Durian bean ya. Iya jadi ya itu kita pengen ya tadi ya Bang saya belajar itu ya maksudnya dari bahasa harus runut supaya gak salah tafsir. Benar. Gitu. Contohnya gini nih kita bicara tentang orang ngobrol atau ngomongin nih. Itu kayak pemakaian bahasanya bisa salah loh Bang. Satu kayak kita ngobrol nih, kemarin gue ngobrolin lu sama A gitu. Oh apa ngobrolin lu gitu. Kemarin gue ngomongin lu sama si, pasti negatif. Iya benar. Nah gitu, jadi bahasa itu sangat penting untuk kita. Pilihan dan penekanan itu penting banget guys gitu. Nah makanya tisane, itu bilang itu udah kategori baru namanya tisane. Ya, di luar juga udah umum kok dibilang tisane, herbal infusion. Oke. Tehnya guys,
Ya, oke. Siap. Silver Needle dan Putih Wangi ya. Nah, Putih Wangi ini pakai daun jeruk. Oh, Yang biasa orang pakai bumbu masak nih kita pakai buat seduhan teh. black tea sama Daun jeruk. jeruk, terus ada lavender sedikit, ada lemon sedikit, sama ada bunga-bunga di dalamnya. Oh, gitu. oke. French rose kayak gitu. Tapi gue seneng nih kayak gini didiskus ya bang ya. Oke. Oke bang. Tapi gue lihat lu juga tertarik juga ya di teh ya. Iya, iya. Gue lihat kalau konten-konten lu terakhir juga udah sering teh. Bahkan kita pernah sempat ngobrol lah ya. Bahkan sebenarnya mohon maaf abang juga pernah ikut kelasnya Sila pas awal-awal dulu ya waktu itu. Dan alhamdulillah dibawa sampai sekarang. Oh izin ini tehnya silakan. Oh iya, terima kasih. Oh Silver Needle. Boleh dibawain daun basahnya enggak? Ini gue diuji nih. Soalnya nanti gue disuruh misahin nih mana yang ini klonnya apa, varietasnya apa nih, boleh di daun basahnya. Oke. Nice. Minum dulu bang, boleh silakan bang. Tuh, Icip ya. icip dong. Nah, aduh. Icip gue tekan nih. Tadi bang masih panas bang. Nah, aman ya, udah biasa ya. Ya. Tes profilnya seperti apa pak? Wah, saya kalau ditanya tes profile atau flavor note itu saya memang tidak mengasah ke sana. Oke. Jadi gini, kita itu terkendala kalau kita ngomongin ini ya, kalau kita bahas, kalau di kopi cita rasa lah ya, tes Cita profile, rasa. cita rasa atau Iya. flavor note. Iya. Ada satu, Oke. sebelum Izin saya bang, lanjut. sekalian deketin mic-nya katanya. Oke. Ya. Bentuknya. Nah itu bentuknya jarum bang, boleh diambil bang? Iya. Oke. Gue yang deg-degan, sebentar gue deg-degan. Boleh satu bang? Boleh. Saya kasih tahu. Saya jelaskan. Oke. Bang, satu ya. Jadi kalau dia udah, harusnya sih kan si teh itu kan dia menguncup nih bang. Ini saya buka. Jadi dalam daun teh yang pucuk yang masih kuncup ini bang. Tadi sorry. Nah sebenarnya itu akan muncul daun lagi kan. Oh iya. Akan muncul daun lagi kan. Nah daun yang muncul itu nanti bisa sampai 2 lagi. Daun 1 tambah lagi daun 2. Abang bisa buka tuh nanti di garis daunnya. Gitu. Terima kasih. Ya. Siap. Jadi sebenarnya kita tuh kalau nyeduh Silver Needle sebenarnya udah nyeduh 3 daun di dalamnya. Gitu. Makanya dia paling tinggi antioksidannya. Paling tinggi nutrisinya. Ini bagus buat antivirus, antibakteri sama anti aging bang. Biar awet muda bang. Jadi sales gue. Oke. Hard selling. Hard selling? Itu di mana bang? Kena sertifikasinya kena gak gue skornya hard selling? Boleh gak tuh? Aman sih. Oke. Nah, ini bisa dimakan langsung. Ya lelap. Ya. Nah, balik ke tadi, cita rasa atau flavor note. Di situ saya membatasi diri untuk tidak melatih ke sana. Oke. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan orang-orang tuh yang baru mau kenal. Oke. Nah, mereka baru mau kenal. Contoh di kopi, kalau kita ngomongin kopi ya, itu ada kopi Arabica yang memang dari sisi note-nya itu banyak flavor note-nya. Nah, di situ saya hanya bermain dari sisi rasa dasar. Asam, manis, pahit, asin, umami yang terakhir. Nah, kenapa saya lebih milih pendekatan itu ke rasa-rasa dasar tadi? Itu yang sangat-sangat mudah dipahami. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sensori kan ada sensasi sama persepsi. Sensasi dan persepsi. Memang sebagian guru-guru saya pun bilang kalau untuk mengedukasi kopi itu tidak jauh dari sugesti. Oke, sebentar bang. Ambil catatan tuh. Nyatat ini mahal ini. Ini kalau orang bayar ini mahal ini. Sensasi dan persepsi ya. Oke, sip. Itu. Nah, persepsi ini itu yang ranahnya sugesti tadi. Sugesti. Contoh kalau kita ngomongin buah lah gitu. Ada beberapa berry-berryan yang nggak tumbuh di Indonesia. Oke. Nah, pada saat kita berbicara notes-nya berry-berryan tersebut, secara apa ya? Ya mungkin kalau kita ngomongin, oh ini rasanya blackcurrant gitu. Iya. Orang yang nggak pernah nyicipin blackcurrant, bingung. Yes dong. Pastinya bingung di situ. Nah, akhirnya saya memilih ranah pada saat untuk edukasi, ambil yang cita rasa. Flavor. Oke. Jadi bukan main ke flavor note-nya. Kalau pas kita ngomongin, enak nih kopinya asam manis. Nah,
Nanti setelah kita kasih ke pelanggan tadi yang baru, dia coba kan validasi bener nggak yang dibilang dari Bang Haryanto nih, ada asam manisnya. Iya. Di saat kita ngomongin rasa dasar itu langsung bisa terdeteksi. Nah, tapi kalau kita ngomong, enak nih, manis-manis, ada berry-berryan, blackcurrant segala macam. Pas mereka cicip, mana sih? Oh iya, Nah, oke. itu. Tadi gue udah nyari. Kalian yang nyata, jangan saya yang nyatet. Kamu nyata sayang. Kasih catat nama saya. Belajar beneran gue. Gimik lagi ntar gue. Oke. Nah, itu. Bang, tapi gini loh bang. Kadang kala ya di konsumen itu semakin orang bisa menjelaskan cita rasa yang terjadi ada dalam kopi itu, semakin dia kelihatan expert atau semakin dia tervalidasi expert. Gimana tuh? Ya. Nah, saya mendobrak itu. Saya berani tidak dibilang expert karena tidak menjelaskan flavor note tadi. Tapi di sisi lain saya tervalidasi dari customer pada saat saya nyeduhin kopi. Saya bilang ini asam manis. Oh iya bang, asam manis. Oke. Jadi hasil seduhan produk kita tervalidasi langsung. Oke. Nah, yang terjadi banyak kan pada saat kita mention flavor note, ini ada rasa berry ini segala macam. Pada saat customer kita nyeduh, itu langsung fail validasinya. Karena customer nggak dapet. Oke. Ini yang sering terjadi di industri kita. Akhirnya apa? Akhirnya konsumen ngerasa Udah gue nggak mau lagi pesen yang ini loh. Rasa banana sama itu barista doang yang bisa ngerasain gitu ya jadinya. Ya. Oke. Jadi di kondisi itu, kalau dari sisi keilmuan untuk mempelajari cita rasa tuh kayak gimana, saya punya ilmunya. Okay. Tapi balik lagi, knowledge, kalau kita bicara sebagai asesor itu melihat dari sisi kompetensi. Nah, kompetensi itu ada 3. Knowledge, pengetahuan, kemudian ada skill, sama attitude, sikap kerja. Knowledge, skill, attitude. Catat. Itu jangan saya nyatet. Ini kalau kita ngomongin kompetensi nih. Iya, gitu knowledge, kan. skill, attitude. Ya. Nah, dari sisi sensori, knowledge saya punya. Oke. Tapi skill saya tidak mengasah. Oh, Bapak tidak mengasah. Ya, kenapa saya tidak mengasah? Saya takut menghindari, saya terpancing. Di saat ngomong sama orang baru, ini dapet nih ininya. Ada nih ini. Oke. Itu. Tapi untuk beberapa kopi sendiri, contoh, kejadian sih sebenarnya sebelum pas istri saya mulai aktif ngopi. Habis ngerosting, saya cupping, itu nyata banget peach. Buah peach. Nyata banget. Asam manis dan karakter teksturnya itu mirip peach. Oke. Saya minum, saya nggak ngomong nih. Saya kasih ke istri saya. Bun, cobain. Kok rasanya sama kayak peach? Oh bisa? Bisa. Okay. Dan di situ langsung bukan persepsi lagi yang terjadi. Tapi memang sensasi minum buah seperti peach tadi. Oke. Ada yang seperti itu. Bahkan di beberapa case, pada saat saya serving kopi nih, nyeduhin. Kasih. Cium. Minum dari pelanggan tadi. Dia bukan orang kopi. Dan baru itu nyobain. Bang, kok ada kayak madunya ya? Iya. Saya nggak mention. Dan mereka langsung dapet. Karena nggak mau ngasih sugesti bahwa coba deh ada madunya nih gitu. Nggak gitu ya? Ya. Oke. Ngerti. Terkadang gini, pada saat kita ngomongin flavor note itu kebanyakan dicari-cari. Ada note apa aja sih gitu. Sebenarnya kan idealnya pada saat kita minum langsung nyata Z gitu. Iya. Oh, ada rasa ini yang jelas intensitasnya tuh lumayan tinggi. Itu kalau kita ngomongin flavor. Tapi kadang kalau di produknya nih, saya juga ini kalau di Sila itu ada flavor juga kita taruh di situ, profile yang ibaratnya menurut saya orang awam bisa rasain itu. Jadi kayak agak umum aja kayak flowery, sweet, terus fresh gitu. Itu masuk. Saya masuk mengkategorikannya lebih ke rasa dasar tadi, sweet, misalnya sweet karamel, sweet madu, sweet itu masih ya. Itu sangat-sangat sangat-sangat mudah kita dapat tanpa sugesti orang dapat. Iya. Flowery gitu ya, atau lebih ke mungkin beberapa jenis kopi atau teh ada yang grasi tadi kan. Ada yang vegetal. Nah, di kopi ada beberapa istilah-istilah yang muncul vegetal. Dasar ya. Itu tapi masuk dasar ya. Itu masuk dasar. Nati, hal-hal yang umum yang itu umum. Sering kita tapi yang makanya kalau ini rasanya red berry, ini rasanya goji berry. Goji berry itu yang mana rasanya gue? Iya. Begitu sih. Oke. So abang ini lebih fokusnya pada SDM skillnya dan knowledge-nya, bukan pada produk pasti harus tahu juga dong, ya kan? Produk juga menjadi satu hal yang diajarkan penting, juga. Iya, diajarkan. Lebih ke gini sih. Sebenarnya level-level tadi kayak main flavor note, cita rasa, itu ada profesi sendiri dan ada segmentasi sendiri.
Oke. Nah, di sini yang saya batasi dan saya mencontohkan ke saya nggak paham flavor note, saya bilang gitu. Mhm. Tapi kalau ngomongin seduhan, ayo. Menyeduh, teknik Ya, penyeduhan, oke. dan di sini salah satu apa ya, saya nyontohin dengan saya. Oke. Jadi kita pada saat mau bermain di produk, Mhm. oke, ada beberapa hal knowledge yang memang itu pendukung. Oke. Jadi bukan hal-hal yang tambahan-tambahan tadi yang kita tambahin ke situ fokusnya. Oke. Banyak kegiatan yang sebenarnya itu buat kita profesi, Mhm. itu nanti seiring waktu, Belajar. jam terbang nambah, Betul. belajar. I get it. Jadi abang ini di depan dulu nih Ya. untuk supaya orang bisa nyeduh kopi enak dulu yang Iya. bener, bukan enak ya, bener ya. Iya. Karena kan nanti Yang proper. ya proper way dalam nyeduh kopi. And then pelan-pelan dia akan belajar tuh Ya. bahan baku. Pasti dia akan belajar di awal seperti apa, tapi ketika dia explore lebih lanjut, dia udah paham bagaimana langkah-langkahnya. Gitu. Wih, keren. Tapi ya seperti ini. Kalau orang bicara barista udah banyak nih Bang. Ya. Bahkan kayak sampai ada pertanyaan gini nih. Barista tuh sekarang makin turun ya pamornya gitu. Karena yang dibilang barista tukang nyeduh aja. Yang nyeduh baru sekali 2 kali atau seminggu. Atau sebulan lah di coffee shop udah dibilang barista. Nah menurut abang nih gimana nih pendapatnya? Barista. Tentang barista nih. Tentang kondisi barista sekarang ya? Iya, oke. Nah sebenarnya itu yang sekarang lagi saya, ibaratnya kita ada di kapal. Kapal tuh banyak bocor. Pelan-pelan nutupin bocor tadi. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita kondisikan balik. Barista itu identik dengan pelayan bar. Ya kan? Mirip kata dengan bartender lah gitu. Sama pelayan bar. Artinya apa? Kita serving, kita membuat minuman, produk. Nah, ada beberapa dari pola pelatihan, dari pola edukasi yang ada kesenjangan. Ada kurikulum yang bagus, tapi harganya lumayan pricey. Akhirnya mereka mencoba mencari alternatif belajar lewat komunitas dan sangat disayangkan pada saat masuk ke komunitas tadi, belajarnya dengan dasar yang tidak proper juga. Nah, akhirnya lama-kelamaan pengertian barista ini turun. Dan akhirnya karena turun tadi, industri tidak bisa menggunakan. Makanya pamornya turun tadi. Kita kalau ngomongin industri minuman, yang paling lengket itu paling dekat adalah coffee shop. Iya. Nah karena sudah branding tadi, oh dia barista. Dinilai sebagai barista kebanyakan karena dia punya, ya bisa ngomong lah. Bisa bahas A sampai Z. Oke. Dari sisi knowledge dapat. Tapi pada saat coba, ayo bikin produk. Skillnya nggak dapat. Nah ini yang sekarang lagi saya coba balikan ke kondisinya. Jadi kita janganlah tahan bilang baru tahu A sampai Z dari sisi knowledge sudah ngeklaim barista. Gitu. Jadi kita harus juga buktikan dengan kita bikin produknya oke. Nah ini nggak bisa dihindari dan memang realitas sekarang gitu. Akhirnya apa? Impactnya ke gaji. Banyak owner coffee shop, owner bisnis yang nggak trust. Buat apa nanti bayar mahal-mahal? Ternyata dia cuma bisa ngomong doang, bikin produk nggak enak. Pelayanan gitu. nggak bagus. Nah kondisi ini sebenarnya. Atau mungkin karena juga ini bisa dulu. Iya, ada beberapa ini ya. Ada dua ayam 4 telur nih Bang. Karena remunerasinya yang didapatkan oleh pelayan coffee shop itu juga nggak membuat, maksudnya nggak membuat menjanjikan. Gue ngambil sertifikasi nanti mahal-mahal tapi gue digaji cuma segini gitu. Itu gimana menurut Abang? Jadi di industri itu banyak yang saya temuin. Jadi ada beberapa, kita ambil 2 sisi lah. Dari sisi pebisnis dalam hal ini owner coffee shop dan dari sisi karyawannya. Oke, kita bahas dulu dari sisi pebisnisnya owner coffee shop. Banyak owner coffee shop yang buka coffee shop tanpa mengerti gimana sih kopi. Jadi hanya melihat dari sisi apa ya, boomingnya, FOMO lah. Industri kopi kayaknya bikin coffee shop maju nih. Itu ya. Akhirnya ikutan pada saat mau mulai mereka bingung, nggak tahu, dan akhirnya mempercayakan ke konsultan. Oke, kita keep dulu nih konsultan ya. Nah akhirnya udah dari situ mereka percayakan ke konsultan dan mempercayakan untuk membangun timnya tadi dari si konsultan tadi. Nah dari situ udah ketemu. Nah, karena si coffee shop owner tadi nggak ngerti kopi dan mempercayakan ke konsultan,
apesnya, konsultannya yaitu tadi Bang Reda bilang baru nyeduh 2 bulan udah ngeklaim konsultan. Iya itu Pasang juga. rate murah. Iya, Ya gitu kan itu kan. kondisinya. Iya, oke. Akhirnya dengan pasang rate murah dia ngerekrut tim pun nggak mungkin lah dia mau timnya digaji lebih mahal dari dia. Iya dong. Berimpact. Akhirnya karena dia nggak mau bayar timnya dibayar lebih mahal dari dia, cari yang fresh dan dilatih dari dia. Runut dan itu akhirnya jadi habit. Jadi Iya. habit pada saat kita turun ke sana yang terjadi adalah gaji barista banyak murah. Beberapa teman-teman yang komplain ke saya, bukan komplain, ngeluh lah, cerita, Iya. curcol, Bang gaji barista kenapa gini. Saya balikin, kenapa mau terima? Simple. Pada saat kita kerja itu merupakan transaksi. Iya. Deal-dealan. Oke, kamu kerja sebagai barista segini. Ya kita kalau misalnya memang kita mampu dan gak worth it buat kita, kenapa diambil? Betul. Banyak saya temuin barista yang UMR gajinya. UMR ada ya? Ya, banyak sekali. Dan ada barista, itu salah satu daerah, saya ke sana, saya ngobrol. Kebetulan dia udah 5 tahun di situ. Sebelumnya saya udah ngobrol sama ownernya dan gajinya itu sedikit di bawah UMR yang ada di daerah tersebut. Saya tanya, gimana barista, cukup nggak kamu gajinya? Wah, cukup banget Pak. Oke, menarik buat saya. Saya ulik lagi, udah dapat apa kamu dari kerja sebagai barista? Udah punya kebun Pak. Berapa hektar? Ada 2 hektar Pak. Kebun? Ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh sebenarnya barista itu bisa menghidupi. Harusnya. Cuman kalau kita lihat balik lagi gaya hidup. Gaya hidup barista yang ya kita nilai hedon lah ya. Iya. Jadi mau seberapa pun gaji kalau gaya hidup kita nggak kita batasin habis. Iya sih. Itu balik lagi ke situ. Jadi sebenarnya ini kayak circle apa ya? Orang lingkaran setan. Iya, itulah. Jadi sebenarnya gitu kondisinya. Ada satu hal yang ini jadi sampel saya juga. Dia sudah punya pengalaman di atas 10 tahun bekerja di coffee shop yang proper. Jadi kalau dari sisi skill, attitude, knowledge udah nggak bisa diraguin lagi lah. Tapi dia tidak masuk pada saat ada lowongan yang sebenarnya kualifikasi dia dapat. Nggak bisa daftar. Ada satu lagi pengalamannya lebih pendek dari dia sekitar 8 tahun. Akhirnya dia bisa daftar dengan ada sertifikasi profesi tadi. Dipanggil. Ada coffee shop yang udah menstandarkan sertifikasi. Tapi itu ya sebaiknya yang proper begitu ya? Yang proper begitu. Akhirnya udah dapet dan posisi waktu itu yang ditawarkan adalah supervisor barista. Supervisor barista. Dia dapet dan punya kesempatan wawancara sama user dan akhirnya diterima. Tahu gajinya berapa? 2 digit. Di Indonesia. Di Indonesia ya? Ya. Oh iya dong. Iya sewajarnya begitu kan ya harusnya ya. Tapi dengan tadi skill dengan perangkat skill yang dia punya, perangkat knowledge yang dia punya. Ya, jadi bahasa kita itu qualified dan certified. Kalian kalau barista nanti tea brewer ya mau dapat gaji bagus ya qualified, dan certified. Langsung catat sama Alif. Gaji bagus ya Pak. Jadi certified ini penting kenapa? Ini pembuka pintu pada saat kita mau melamar. Iya. Yang di circle pendek, circle kecil lah gitu ya. Kita ngelamar di satu coffee shop. Pasti lihat backgroundnya pernah dikerja ini. Kebetulan yang si usernya itu kenal sama manajemen ini, telepon. Bro, ini pernah kerja di tempat lo, gimana orangnya? Kompeten nggak? Nah, ini contoh kecil lah dengan sertifikasi tadi. Pas ketemu yang usernya tadi nggak kenal sama sekali, nggak ada circle yang dikenal tentang ini orang. Akhirnya apa? Ini negara ngasih surat bahwa si A ini kompeten ya. Negara yang udah ngasih tahu. Jadi tanpa dia calling kemana-mana. Iya harusnya. Nah itu. Di beberapa coffee shop atau perusahaan yang memang sudah menetapkan dari sisi manajemen rekrutan itu sertifikasi dituntut. Berarti memang gak heran ya bahwa memang ketika coffee shop yang akhirnya stabil nih. Ya kita bilang kalau sekarang tuh kayak kopi semuanya udah bikin kopi sendiri semacam, bahkan yang tidak punya background kopi. Orang lulusan kuliah baru lulus kuliah lah ibaratnya. Cuman ikut kelas 1-2 kali nggak certified langsung bikin bisnis kopi gitu. Karena akhirnya kopi susu lagi yang jadi andalan gitu. Pada akhirnya jadi beda dia. Kayak dia pamornya ada gara-gara dia punya bisnis kopi padahal sebenarnya backgroundnya juga bukan. Iya. Ada gitu. Banyak yang kayak gitu, ada juga. Tapi di satu sisi Bang ya,
ada juga yang mengerti produk tapi bisnisnya nggak jalan tuh. Ada. Nah ada juga itu kan. Banyak, nggak cuma ada. Oh banyak. Banyak. Nih, Gimana misal oke. saya gitu ya. Ya. Saya ngerti produk. Ngomongin produk, mau nyeduh pakai alat apapun, mau bikin produk kayak gimana pun bisa gitu. Tapi pada saat bikin coffee shop, itu nggak akan jalan kalau tanpa skill kita jalanin bisnis. Skill bisnisnya. Ya. Ini 2 hal yang berbeda nih. 2 hal yang berbeda. Oke. Jadi jangan sampai latahan mentang-mentang udah bisa produk segala macam bikin. Kenapa? Pada saat kita jalanin bisnis, produk itu wajib. Produk bagus itu adalah wajib. Wajib. Iya. Kualitasnya itu wajib. Setuju. Gitu. Kalau nggak bagus, nggak usah bikin. Iya. Itu pondasinya kan. Tapi pada saat kita udah mau jalanin bisnis, datengin orang untuk beli produk kita, itu yang sangat penting. Iya. Itu. Setelah itu yang kedua apa? Setelah datengin orang beli produk kita, otomatis kita harus ngerti pencatatan. Jangan sampai kita ngambil keputusan tanpa pencatatan yang bagus. Manajemen bisnisnya, iya, dokumentasi, iya betul. Jadi banyak yang mengabaikan itu. Karena hanya fokusnya di produk. Di produk aja. Iya. Oke, nah maka dari itulah harusnya yang orang produk sama orang marketing sama orang bisnis ini mesti nyatu nih bareng nih. Nyatu. Jangan semua peran diambil nih. Iya, jangan one man show. Jangan one man show ya. Bahaya. Iya benar-benar. Gitu. Karena satu mood gak bagus nanti hilang lah semuanya. Hilang semua. Iya. Itu sih. Oke. Oke. Terus kalau fenomena tadi Bang yang Bang bilang bahwa akhirnya orang cari, jadi gini kan persaingannya makin ketat nih Bang di kopi Bang. Yeah. Setiap 100 meter bahkan gini Bang, enggak 100 meter lagi. Dulu saya bilang ketika ngobrolin tentang teh artisan dari Sila ini kita munculkan, kita kan datang sebagai alternatif minuman baru untuk coffee shop, bukan datang sebagai pesaing. Karena kan coffee shop udah rame nih, saya bilang tuh setiap 100 meter, 500 meter udah coffee shop. Sekarang enggak Bang, sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan. Iya. Iya kan? Iya. Udah rame banget kan. Nah akhirnya kan pasti perangnya di mana Bang? Kalau bukan udah produk udah sama-sama bagus, misalnya perangnya di harga. Iya. Nah ketika di harga mainnya ya pasti diskonan segala macam, terus benar. habis itu ya kesejahteraan pegawainya yang tidak pasti akan direlakan, mana yang mau yang dibayar murah tadi dibilangnya. Mau nggak dibayar murah, mau gaji segini nggak terima gitu. Benar. Terima kosnya. Nah tapi kan akhirnya batas yang didapat oleh si user juga bukan yang tadi certified and qualified tadi. Tapi akhirnya itu jadi persaingan yang gak sehat lah gak sehat di situ. Itu gimana tuh? Saya punya hitung-hitungan sendiri gitu. Jadi pada saat menganalisa satu kondisi bisnis, khususnya di coffee shop, contoh gitu. Ini ada yang mau bikin coffee shop, masih maju nggak Bang? Coffee shop kalau bikin sini, saya balik tanya. Coba cari penduduk daerah ini berapa orang? Dari penduduk daerah itu berapa orang? Anggap 150.000 lah misalkan gitu. Kalau Bogor pasti di atas itu ya. Berapa juta Bogor? Pernah dapat data nggak? Enggak lagi gue. Ya sekitar 3 jutaan ya. Bandung sendiri sekitar 2,7 itu tahun 2000. Bogor ya? Bogor Raya ya? Maksudnya Bogor Raya. Kabupaten sama kota ya? Let's say lah. Kotanya aja nih. Anggap aja sejuta lah ya. Sejuta. Oke. Sensus. Dari sejuta itu kita ngukur kalau dari sisi umur pemilih biasanya. Data itu kan biasanya gitu. Nah, dari situ anggaplah 10% yang punya kebiasaan ngopi misal. Atau dalam ini kalau kita bicara teh yang punya kebiasaan ngeteh di luar. 10%. 10% dari sejuta berarti 100.000. Oke, 100.000 daya tampung kedai kopi satu hari itu berapa banyak? Rata-rata kalau bisnis yang proper mereka narikkan di atas 200 orang. Modal gede banget itu Bang. Nah udah ketahuan tuh. Idealnya ada berapa ribu coffee shop ya di situ. Nah masalahnya kan sekarang yang banyak gak jalan bisnisnya itu jangan ngejar ke 200 cup. Nyampe 30 cup pun jarang gitu. Nah permasalahannya bukan gak ada pelanggan. Dianya yang gak bunyi. Kita punya produk bagus. Di sini dong kopi. Marketingnya. Tapi produknya itu lagi Bang. Ketemu di coffee shop cappuccino lagi, latte lagi, kopi susu lagi, gula aren. Sebenarnya pada saat kita ngomongin produk, kalau produknya itu udah proper, itu akan jadi habit si customer minum. Contoh nih, saya kebiasaan kalau di rumah itu kita punya habit pagi ngopi, pang. Istilahnya kalau di Bandung itu pang. Pagi ngopi. Sebelum ngantor, saya cari coffee shop yang buka jam 7.
Saya punya Gak banyak itu? Gak banyak, ada beberapa. Saya punya habit ngopi kalau pagi itu pasti pakai susu, milk base kayak tadi, Iya, Piccolo. Piccolo ya. Nah, istri saya biasanya tuh black. Itu. Jadi dia ice black, biasanya ice americano atau ice coffee filter. Itu habit yang memang kita udah ya setahunan belakang inilah gitu. Quality time. Iya. Nah, jadi dari situ si customer itu nyari gitu. Iya. Si customer nyari. Kalau saya nggak punya nggak ketemu kedai kopi yang bagus, saya nggak akan datang ke situ. Kecuali saya udah tahu di situ ada kopi bagus, saya akan datang ke situ. Saya nyari. Survei juga marketnya itu. Nah, Oke. Tugas coffee shop ngasih tahu, Bang, sini Bang gitu. Ini Bang, saya punya nih gitu. Lebih ke situ. Banyak kan yang tidak sama kayak ini Bang, kayak restoran Peikumbuh tuh. Sini dendeng baladonya paling enak gitu. Nah, ini berarti kan bisa juga kalau coffee shop Piccolo di sini paling enak kan gitu. Iya, bisa juga. Ya, kita ke puncak lah ya. Ke puncak ada kotak kan? Iya. Ada villa. Iya. Gue nyambung, gue langsung bilang ini aja kalian. Kan sering lewat kan? Iya. Bukan ngomongin user, bukan. Saya kan main ke kebun. Ada villa, dikasih tahu, intinya dikasih tahu. Iya. Salah satu bentuk pelanggan. Lucu kali Bang. Tadi lu Bang. Mau cobain ini enggak? Boleh. Nah, itu boleh. Habis ini dulu itu. Mungkin beda rasa nih Bang. Cobain dulu Bang. Nah, oke. Sip. Ya kalau ini udah ada campur-campur. Black tea tapi ada rasa daun jeruk dan segala macamnya. Nah, tapi kita gak akan bahas tes profile ya. Nanti agak. Nah ini nih. Gue sebutin nanti kayak pendekar gitu. Nah ini kan lagi hits, saya juga pantau Instagram abang ini ya gitu. Sama Bang Dewa ya, Mas Dewa ya. Manggilnya apa Mas apa Kang apa Bang? Kang Dewa ya, Kang Dewa. Halo Kang Dewa. Main yuk. Suhu juga deh Bang ya? Suhu, itu guru saya sih. Oh guru ya? Iya. Bang muridnya datang, gurunya dulu ya. Ikut Bang ya. Kang ya. Terus ada nominasi pendekar itu kayak terus saya di komen, ini kan lucu-lucuan doang kan ya. Kayak di komen tuh Bang Haryanto nih gak masuk nih, Bang Har masuk ya. Tapi sebenarnya fenomena pendekar ini dulu pas awal-awal kopi, saya ingat betul, saya juga ngikutin kopi karena suka kopi gitu ya. 2016 lah itu pendekar bermunculan tuh, mulai membuat rusuh atau gaduh gitu kan. Ketika datang ke coffee shop orang ngekaping nih tuh. Gitu kenceng banget tuh. Ya kan? Nah, terus trennya hilang nih 2000 Covid hilang. Enggak cuman pendekar hilang, semuanya hilang ya Covid ya. Tapi agak redam lah habis itu. Ini muncul lagi nih Bang. Pendekar. Ini maksudnya pendekar itu apa sih Bang? Gue gak ngerti. Lebih ke sini ya. Itu fenomena yang terjadi karena impact edukasi tentang kopi zaman dulu tuh gapnya tinggi. Gapnya. Jadi ada kelas. Izin Bang, deket lagi Bang mic-nya. Oke. Jadi ada. Bisa tarik keluar. Oke. Jadi karena gap tinggi tadi, ini terjadi. Ini salah satu gap ya. Ya, fenomena yang terjadi antara kondisi kita, perekonomian kita dengan kalau ngambil kelas itu jauh. Nih saya kasih contoh. Ada orang penasaran dengan kopi. Pengen belajar, pas ngelihat buka kelas price-nya ya mereka bukan nggak mampu kita bahasnya, tapi nggak mau ngeluarin segitu. Harga berapa Bang, boleh kasih tahu dong? Kalau orang barista, certified barista yang ada internasional ada juga ya? Internasional ada. Berapa ya yang bukan BNSP nih? Yang internasional ya? Internasional itu yang udah pernah saya ambil di angka 15 juta. Ya. Barista. Certified barista. Bukan asesor nih? Bukan. Padahal. Certified barista yang kurikulum internasional 15 juta. Oke. Yang lokal? Kalau lokal ngacu kurikulumnya dari siapa? Banyak mengacunya itu ke kurikulum internasional. Juga dan biasa mereka udah punya basic, trainernya tuh udah punya sertifikat internasional itu tadi, kurikulumnya. Itu kisaran di angka 5 juta. Masih tinggi. Oke, dengan angka 5 juta, jadi zaman dulu itu orang mau ngeluarin duit 5 juta untuk belajar kopi, kayaknya mikir-mikir gitu ya. Iya. Tapi kebutuhan mereka akan informasi itu tadi tuh harus dipenuhi lah. Iya. Salah satu cara apa? Ya kita datang ke coffee shop. Belajar ngobrol, sebenarnya ngobrol nih. Ngobrol sama baristanya. Iya. Namanya orang penasaran, kepo, banyak nanya. Ada barista yang ladenin dan terjawablah itu pertanyaan. Ada barista yang
Sensi dalam artian dia lagi kerja ditanya mulu gitu kan. Pendekar juga nih. Nah, jadi saya melihat fenomenanya karena itu tadi. Fenomena kayak gitu. Jadi pola pendidikan tadi. Sebenarnya niatnya baik gak nih? Kalau saya melihatnya dari sisi ini baik. Niatnya baik ya, datang untuk belajar, untuk ngobrol. Ya, cari temen ya. Betul. Bahkan ada beberapa yang akhirnya, Bang, izin bikin sendiri boleh nggak? Oh, ada. Begitu. Karena mereka pengen dapatkan juga experience itu dan mengasah skill mereka dan bertukar pikiran sebenarnya. Intinya sih kayak gitu. Kalau kita menganggap perspektif pendekar itu dengan cara yang positif. Tapi kan yang munculnya negatif dulu nih, Bang. Ya, karena itu tadi hal itu tetap dijalanin, kan tetap ada orang yang baru mau belajar itu siklusnya ada. Ini udah tahu, udah dia nggak gitu lagi. Yang baru gitu. Seiring waktu si barista yang incas di bar tidak sekompeten yang sebelumnya. I see. Pada saat ditanya gelagapan. Karena dia nggak tahu yang ditanya ini tuh jawabannya apa. Nah, mulailah akhirnya muncul image negatif. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya itu penyebabnya karena edukasi tadi. Gapnya tuh jauh. Bahkan oke. Gini, gue menangkap sekarang. Kadang ada juga yang bilang ngetes ilmu ya. Iya, padahal nanya. Sekarang lu ngetes ilmu gue ya gitu. Jadi kayak nanyanya tuh bukan kayak nanya konsumen gitu kan. Nanya tuh kayak nanya teknis gitu. Yang mana karena pengen belajar tadi. Lu bikin ini enak kenapa sih gitu ya. Tapi berarti harusnya masyarakat kopi itu harusnya fine-fine aja dong. Harusnya. Cuman karena barista yang incas gak kompeten jadi gelagapan. Harusnya juga barista. Harusnya kalau saya di posisi baristanya ketika ada konsumen yang lebih tahu tentang tentang teh dibanding saya. Saya akan belajar di dia, Bang. Iya. Kalau saya begitu. Iya. Karena saya juga ya bukan yang orang paling tahu di dunia ini atau di Indonesia ini atau di Bogor ini tentang teh. Ada yang udah belajar teh sebelumnya jauh dan saya belum pernah ketemu di sini. Ini teh dari mana, dia tanya. Oh, harusnya teh begini, Bang. Jadi harusnya yang saya tahu saya begini, dia ngobrol. Kadang kan ada pendekar yang suhu yang kalem tuh dia merendah untuk meninggi ya kan. Tapi memang ada juga yang humble gitu. Memang tergantung sikapnya orang masing-masing ya, sifatnya orang masing-masing ya. Nah itu kondisinya kalau kita lihat sebenarnya sih simple di coffee shop orang yang datang. Kalau dia tahu, benar-benar tahu, dia nggak akan gitu. Bang izin nih, supaya obrolannya jadi tidak terputus gara-gara ada pendekar tadi. Kalau misalnya teman-teman nih, kalau yang nonton yang Bahar nih, murid-murid Bahar ini udah berapa murid lu, Bang? Udah berapa banyak, Bang? Gak ngitungin, Bang. Gak ngitungin ya? Gak ngitungin. Di tahun berapa lu ngajar, Bang? Saya aktif ngajar itu dari tahun 2019. 2019, satu kelas itu isi berapa, Bang? Satu kelas, kalau bimbingan teknis yang sifatnya itu ya kayak kuliah umum modelnya, lebih ke upgrade skill, itu satu kelas satu orang. Satu orang. 100 orang. 100 orang. Satu kelas 100 orang. Sebulan berapa kali kelas, Bang? Sebulan kalau kelas itu ya mungkin setahun 6 kali. Nah, kalau yang ribuan nih guys, puluhan ribu. Enggak sampai. Ribuan ya. Ribuan ya. Se-Indonesia ini. Se-Indonesia. Kalau kita belum ada apa-apa itu yang sifatnya upgrade. Tapi kalau yang memulai siswa di kelasnya itu nol, enggak tahu apa-apa, masuk kelas dan jadi siap kerja, itu satu kelas 16 orang. 16 orang, iya. Rata-rata 1 tahun itu 4 sampai 5 kelas. Oke. Ini bridging gue agak panjang nih kan, muter kan. Nah, bagi teman-teman yang ini nonton murid-muridnya yang tadi termasuk ribuan itu, kalau misalnya memang mau ngasah skill ilmu, mungkin keluar dulu ya, langsung kenalan dulu. Halo saya tuh minat banget sama kopi gitu. Izin kalau boleh ngobrol, masih ada waktu nggak boleh ngobrol gitu lah, Bang. Iya. Harusnya gitu ya. Sih, ya. Bahkan ada. Jangan cuma datang kayak datang set. V60 ini kopi shop, kopi yang mana enak ini semacam oke. Kamu nyeduh pakai suhu berapa? Itu udah langsung kena di hati kan. Kadang juga nggak cuman orang kopi, Bang, kadang konsumen juga ada yang begitu. Benar. Karena konsumen kayak udah ikut kelas kopi, gue malas jadi barista lah, ini kopi aja lah gue gitu. Akhirnya pengen tahu juga gitu. Karena udah mulai banyak juga yang home brewing di rumah gitu. Itu karena haus terhadap ilmu. Pada saat mereka sama kayak saya punya hobi kopi hopping. Apa? Kopi hopping. Coffee hopping. Jadi itu istilah hopping buat wisata. Oh, wisata. Jadi coffee hopping itu dalam satu hari kita pindah-pindah coffee shop. Tapi itu bagus dong. Bagus dong. Jadi kan meramaikan coffee shop itu juga. Betul. Satu, yang kedua itu salah satu bentuk saya menambah referensi. Iya. Nah, Bang kalau di coffee shop gimana, Bang? Bang dijulikin pendekar juga gak tuh? Enggak, duduk. Saya berusaha biar si barista tidak
tahu saya, tidak notice saya gitu. Tapi kalau yang Itu yang notice, susah. abang datang. Ya, yang gratis notice- tuh bang semua. Ya itu sebenarnya yang kita hindari ya. Sebenarnya kita hindari itu ya. Kita hindari itu. Jangan kasih gratis ya. Nah, Kita jangan tahu kasih cost gratis. lu loh. Betul. Bener, gue juga kalau Betul. misalnya bertamu ke orang, please jangan kasih gratis, gue bayar loh. Iya. Gitu. Biar gue bayar karena gue tahu ini cost lu gede loh. Bener, ini, gitu. salah satu support di industri. Jadi Iya, salah iya. satu bentuk support di industri tadi, ada beberapa hal ya, copy hopping. Kita meramaikan. Iya. Itu. Yang kedua, ya memang saya butuh vibe di situ, butuh referensi. Karena itu jadi database saya di kelas. Iya. Ketemu coffee shop ini yang kayak gini tipenya, menunya ini, pelanggannya ini. Itu berfungsi. Iya. Karena nambah wawasan abang juga Iya, kan. nambah wawasan dan akhirnya saya bisa tahu, oh style coffee shop ini daerah ini kopinya seperti ini. Iya. Ini gitu. Jadi lebih ini sih. Jadi pesan Sangat saya bermanfaat. buat murid Bang Hari, gitu, jangan kasih gratis. Kalau bisa harganya double. Double jangan juga. Karena Bang Harinya nggak mau gratis ya. Tapi itu sebagai kadang ada lah. Mungkin kalau mau kasih bisa semacam welcome drink, oke lah. Ada. Itu nggak masalah lah bagi kita. Tetap oke. ada yang kayak gitu. Itu. Makanya Cuman tetap ada lah. beberapa saya bahkan nggak kenal sama dia dan ternyata dia pernah ikut salah satu kelas yang kalau 100 orang kan kita nggak notice. Nggak notice ya. Apalagi waktunya cuma 3 hari gitu Iya. kan, nggak bisa secara personal One, dekat. Saya yang ikut kelas yang di sini Pak, yang ada di Oh, sini. oke. Oh oke. Jadi Iya. nggak akhirnya pada saat yang saya pesan itu lumayan banyak digratisin. Soalnya Oh. bukan digratisin karena dia kerja, dia yang bayarin. Oh dia bayarin ya. Makasih Pak udah kesini gitu kan. Jadi lebih ke Mungkin apa ya, penghargaan juga boleh. lah. apresiasi Iya. itu. Iya. Tapi kita sih harapnya ya itu kayak kita menghidupin circle ekosistem Ya, kita juga. betul. Oke. 5 menit lagi. Ini gak berasa loh ngobrolnya. Ini belum sampai kepada topik yang daging loh. Ini 2 episode gini bang. Nanti di extend ya. Part 2. Dikira aja part 2 nanti bang. Ada Oke, boleh gak? siap, Nanti siap, 5 menit boleh, lagi. Oke. Ini belum beres nih ngomongnya. Baru opening. Baru opening. Ini baru opening. Baru ngomong perkenalan. Gak berasa bang benar. Enak Gak banget berasa. ngobrol sama lu bang. Iya. Thank you. Kasih Siap, gratis. siap, siap. Gratis. Nggak. Tadi gue mau apa ya? Oh ya berarti sekarang gimana menurut lu tren di F&B sekarang bang? F&B sebenarnya makin berkembang. Mhm. Itu karena informasi itu udah mudah didapat. Iya. Jadi sempat ada obrolan sama beberapa teman-teman yang di beverage juga, bartender. Jadi melihat profesi-profesi yang sekarang, teman-teman yang memang baru bergelut, itu apa ya kalau kita bilang, lebih kreatif daripada dulu. Oke. Ternyata di situ kita coba cari kondisinya kenapa bisa begitu. Satu, informasi mudah didapat. Mhm. Yang kedua, bahan baku itu udah seliweran. Bahan baku udah Akses seliweran. ke bahan baku udah sangat mudah. Jadi Oke. pada saat mereka akses informasi muncul banyak referensi. Mhm. Dari referensi itu akhirnya mereka cari bahan bakunya yang ketahuan kan. Iya. Akhirnya mudah didapat. Sebenarnya lebih kreatif, tinggal memanfaatkan kreativitas ini jadi lebih baik untuk produk yang bagus tadi. Oke. Itu. Oke. I think ini kita part 2 ya. Karena gue mau bahas yang pokoknya yang utamanya ini belum kebahas nih sebenarnya ini. Karena bulannya banyak ini tadi. Gue mau sampai moncer. Bang, minta waktu dikit lagi ya. Aman. Ya. Aman aja. Aman. Oke. Ya. Kita lanjut di part 2 ya guys. Yuk lompat di link berikutnya. Oke, bye.